Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 4 Desember 2025. Bacaan kita Yesaya 4 ayat 2-6. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya 4 ayat 2-6 firman Tuhan. Pada hari itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi indah dan mulia, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang yang tercatat untuk tetap hidup di Yerusalem. Apabila Tuhan membersihkan kenajisan putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan semangat keadilan dan pemurnian, maka di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan atas setiap pertemuan raya di situ, Tuhan akan menciptakan segumpal awan di waktu siang dan asap serta sinar dari api yang menyala-nyala di waktu malam. Sungguh akan ada suatu tudung di atas segala kemuliaan itu, sebagai pondok tempat bernaung di waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan serta persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Amin. Tema kita tercatat untuk beroleh hidup di surah Sangana Laun Napa Katua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Sebagai bangsa pilihan, mereka harus menjaga kekudusan Allah melalui ketaatan terhadap perintahnya dan menjauhkan diri dari penyembahan terhadap ilah lain. Allah telah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Dengan demikian, mereka harus tunduk terhadap perjanjian itu. Sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah ditetapkan Allah ialah bahwa jika mereka taat, maka berkat Allah akan dianugerahkan. Dan sebaliknya, jika mereka memberontak, maka hukuman Allah akan ditimpakan. Akibat ketidaktaatan bangsa Israel, maka mereka harus dihukum. Pembuangan ke Babel menjadi sejarah penting bagi mereka dan bagi semua orang percaya bahwa kedaulatan Allah dalam penghukumannya tidak dapat dihindari. Israel harus menanggung akibat dari ketidaktaatannya. Namun demikian, Allah tetap mengasihi mereka ketika Dia berkenan membebaskan mereka dari pembuangan. Jemaat terkasih Tuhan, bacaan hari ini menyatakan bahwa Allah akan memulihkan Israel dengan menumbuhkan tunas baru di Yerusalem, yakni pengudusan mereka, yaitu orang-orang Israel yang terluput dari pembuangan, sekaligus memulihkan Yerusalem sebagai kota yang gersang untuk kembali menjadi kota yang akan ditumbuhi tanaman yang menghasilkan buah. Semua kotoran dan darah di kota itu akan dibersihkan, sehingga umat yang telah dikuduskan akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan nama mereka akan tercatat sebagai orang yang memperoleh hidup. Jemaat terkasih Tuhan, Yesus telah datang sebagai pemenuhan janji Allah untuk menebus dosa kita. Inilah kasih Allah yang dianugerahkan, yang patut disambut dengan sukacita, karena melalui Yesus Kristus nama kita tercatat
untuk memperoleh hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu, lawatan-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu. Kami percaya hidup kami ada di dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Nama kami tercatat untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang menebus dosa-dosa kami melalui pengorbanan di atas kayu salib. Bapa di sorga, pagi hari ini kami akan melanjutkan siara kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, perjalanan-perjalanan kami hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai dan memelihara kami. Berkati anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, dalam bangku kuliah, pendidikan, sekolah, mengejar ilmu pengetahuan. Berkati, tambahkan hikmat dan kecerdasan bagi mereka. Yang mencari pekerjaan, anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Yang aktif bekerja, Tuhan berkati. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu ya Bapa. Peliharakan anak-anak-Mu dalam perjuangan-perjuangan mereka. Bahkan yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Dimanapun umat Tuhan berada, lindungi dan kasihi, sehingga hidup ini sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati semua umat Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun PWGT. Sukacita boleh dialami PWGT dengan pertambahan usia. Karena itu berkatilah Persekutuan Wanita Gereja Toraja, tingkat jemaat, klasis wilayah, dan tingkat pusat. Bapa Sorgawi, peliharakan hidup kami hari ini dan sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.